Halo halo Virgo, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat, bahagia, selalu dalam lindungan Tuhan, selalu dalam keberlimpahan. Apapun yang terjadi, tetap semangat ya Virgo. Kita mau reading tentang prediksi 2 minggu terakhir di bulan Oktober. Ada apa saja ya? Nggak berasa kita sudah di pertengahan bulan lagi. Semoga ini bisa menjadi hal baik, bisa menjadi motivasi, apapun yang bisa kalian petik dari hal baiknya ya. Kemudian untuk hal-hal yang kurang baik diabaikan atau dijadikan antisipasi, dijadikan suatu kewaspadaan gitu aja ya Virgo. Bijak-bijak menyikapinya ya. Ini energinya juga bisa vice versa. Kemudian juga ini journal reading, fun reading, hanya prediksi saja. Oke Virgo, kita mau lihat yang pertama energi kalian secara general di bulan Oktober akhir. Ada health, hello. Kalau aku lihat dari kartu ini, sepertinya di akhir Oktober, 2 minggu terakhir akan membawa energi seperti apa ya? Ketenangan ya, ketenangan, penerimaan yang dalam. Sepertinya dengan adanya kartu yang pertama menandakan bahwa semesta seperti sedang memeluk kamu, sedang melindungi kamu ya. Seperti ingin memastikan kepada kamu supaya kamu itu bisa menyadari bahwa kamu itu tidak sendirian dalam perjalanan di kehidupan ini. Walaupun mungkin kamu merasa sepi atau merasa mungkin kamu tinggal sendiri, kamu tidak punya siapa-siapa gitu ya. Sepertinya semesta ingin meyakinkan kamu bahwa ada beliau-beliau yang selalu ada di belakang kalian yang akan menjaga kalian, menemani langkah kalian gitu ya. Sehingga kamu jangan terlalu merasa berbeban berat gitu. Ketika kamu mengalami berbagai persoalan gitu ya, kamu itu dijaga oleh kekuatan yang lebih tinggi. Jadi cobalah meminta pertolongan, meminta keringanan ketika kalian menemui masalah-masalah yang menurut kalian cukup berat gitu ya, Virgo. Kemudian di kartu kedua, aku melihatnya pesannya seperti semesta ingin kamu belajar mengikuti aliran hidup yang terjadi ini dengan semampu kamu gitu ya. Jangan memaksakan keadaan karena tidak semua hal itu perlu untuk kamu kontrol, tidak semua harus perlu kamu kendalikan ya. Ada banyak hal juga yang kamu itu perlu ikhlas untuk melepaskan gitu ya. Sehingga yang kamu butuhkan adalah kepercayaan gitu ya. Misalnya, Virgo itu kan perfeksionis ya, jadi misalnya cobalah untuk mendelegasikan hal-hal yang, selama ini kamu kerjakan, kemudian percayakan kepada orang lain, percayakan kepada staf kalian gitu ya. Kalau misalnya hal-hal tersebut kalian bisa lakukan, kalian akan lebih ringan menjalani kehidupan ini gitu ya. Jadi di akhir Oktober sepertinya di sini ada masa penyembuhan batin untuk para Virgo, tetapi juga kalian harus bisa belajar melepaskan berbagai hal gitu ya, supaya tidak semua itu di bawah kontrol kamu, di bawah kendali kamu gitu ya. Lepaskan saja gitu, nggak usah khawatir. Kalau kamu merasa bahwa kamu akan melakukan hal tersebut dengan baik, percaya saja orang lain akan melakukan hal yang sama gitu ya. Supaya apa? Supaya kamu juga menarik energi yang baik itu. Kalau kamu tidak yakin, nanti yang terjadi juga seperti apa yang kamu yakini gitu Virgo, oke? Kita mau lihat secara umum kondisi kehidupan kalian ya. Di sini dari pekerjaan ada King of Wands, kemudian keuangan ada The World, kemudian kesehatan ada The Chariot, kemudian untuk cinta ada Two of Swords. Oke, kemudian oracle yang menyertainya untuk pekerjaan ada creative project. Kemudian keuangan see only love. Kemudian untuk kesehatan ada Cupid. Lalu untuk cinta ada marriage. Oke, Virgo. Dalam hal pekerjaan ya, dengan adanya King of Wands, ini menunjukkan tentang kepemimpinan, keberanian, dan visi besar yang kalian miliki. Sepertinya beberapa dari Virgo sedang dalam fase di mana ide-ide kreatif kalian lagi mulai menyala kembali gitu ya. Selama ini mungkin kamu menahan diri atau ragu untuk memulai sesuatu gitu ya, tapi sepertinya sekarang ini ada dorongan dalam diri kalian untuk bisa
mengekspresikan hal-hal tersebut gitu ya, dengan lebih percaya diri gitu. Jadi kalau misalnya beberapa Virgo kalian ingin mewujudkan sesuatu di akhir bulan Oktober ini, sepertinya ini waktu yang tepat gitu, di mana semesta juga mendorong diri kalian untuk bisa mengekspresikan hal tersebut gitu ya. Apakah itu mungkin kalian punya ide, apa lah ya, mungkin di luar pekerjaan utama kalian atau justru ide-ide itu ada di dalam pekerjaan kalian saat ini, kalian bisa utarakan kepada atasan. Kemudian kalau misalnya kalian ingin mengembangkan usaha baru, dicoba saja gitu ya. Dengan kreatif project ini juga memperkuat pesan ini gitu ya. Pesan dari King of Swords di sini. Jadi pekerjaan atau proyek yang mungkin sedang kamu kerjakan itu suatu, bisa jadi itu memang panggilan jiwa ya. Jadi kayak memang saluran energi jiwa, memang ada terkoneksi gitu. Jadi semesta ingin kamu itu berkarya dari passion kamu, dari hati kamu gitu, karena hasilnya akan membawa manfaat yang jauh lebih baik dari apa yang kamu bayangkan gitu. Berarti apa yang ingin kamu kerjakan itu disupport benar-benar oleh semesta, jadi kemungkinannya untuk bisa berhasil itu sangat besar gitu Virgo. Ya, apapun itu, apakah di pekerjaan ataukah usaha yang ingin kamu wujudkan, side job yang ingin kalian wujudkan, coba kalian wujudkan di sini ya. Kemudian untuk keuangan, di sini ada The World, ada suatu siklus keuangan yang luar biasa kalau aku lihat dan si Only Love ya. Dengan adanya The World, aku melihatnya keuangan kalian sepertinya, sangat bagus banget Virgo ya, sepertinya beberapa dari Virgo aku melihat kalian berhasil mendapatkan finansial yang sangat, mungkin melebihi ekspektasi kalian ya, karena aku merasakan di sini beberapa dari Virgo sepertinya jadi mampu melunasi banyak hal, mampu menyelesaikan kewajibannya, mampu membantu orang itu melebihi dari apa yang biasanya dia lakukan gitu ya. Jadi beberapa dari Virgo mungkin kalian menyelesaikan suatu proyek besar sehingga ada keuntungan di sini, atau mungkin kalian menata ulang keuangan kalian dan ternyata kalian menyadari bahwa, "Oh, uang aku ternyata cukup banyak ya sisanya," gitu ya. Dan saatnya kamu sepertinya melangkah lagi ke hal lain yang mungkin ingin kamu wujudkan di sini ya. Kamu merasa kayak punya uang nih, punya modal nih gitu ya, sehingga semakin kuat keinginan kamu untuk memulai sesuatu yang baru ini gitu ya. Jadi keuangan kamu bagus banget nih di akhir Oktober ya Virgo. Kemudian untuk kesehatan Virgo ada The Chariot, sama Cupid. Aku melihatnya dengan adanya The, Chariot di sini, sepertinya kamu punya semangat yang lagi luar biasa di akhir Oktober ini, baik fisik maupun emosional ya, dan di sini untuk urusan kesehatannya sepertinya kamu harus apa ya, aware ya sama apa-apa yang aktivitas kamu di sini yang banyak menguras energi kamu. Karena dengan adanya The Chariot sepertinya kamu terlalu bersemangat menjalani kehidupan ini ya. Ketika kamu bersemangat itu sih bagus Virgo, bagus banget, tetapi tetap harus dijaga kondisi fisik, kondisi mental kalian gitu ya. Terus kemudian di sini dengan adanya The Cupid, Cupid di sini aku melihatnya sepertinya ada seseorang yang akan membuat kamu itu merasa bersemangat di sini. Sehingga apa? Sehingga kamu tuh lupa gitu, energi energi kamu itu jadi terkuras banyak gitu ya. Karena mungkin, kamu udah capek di kantor, kamu mungkin, mencoba untuk memulai proyek baru, kemudian di sini tiba-tiba ada seseorang yang menarik hati kamu, seseorang ini ngajakin olahraga bareng kah, apa. Jadi sebenarnya kamu ini sehat, tetapi jadi kelelahan gitulah intinya ya, karena ada seseorang yang membuat kamu bersemangat di sini ya. Apakah ini seseorang yang kamu sukai atau dia yang menyukai kamu, ataukah mungkin sekedar sahabat yang mengajak kamu untuk olahraga bareng ya. Orang yang menunjukkan perhatian yang tulus, ngajak kamu untuk, hidup lebih sehat lagi, coba kalian sesuaikan ya. Tetapi seseorang ini menyayangi kamu, mengasihi kamu dalam arti melihat kamu itu ya ayolah kita olahraga bareng gitu ya, supaya jiwa, tubuh kita sehat gitu. Tetapi aku melihatnya di sini semangat kamu itu terlalu, membara gitu, sehingga malah yang ada kamu agak kecapean di akhir Oktober ini gitu ya Virgo. Kemudian untuk cinta di sini ada
Two of Swords dan Marriage. Oke, kalau aku lihat dengan adanya cinta di sini ada sedikit kebingungan. Beberapa dari Virgo single agak bingung ya, sepertinya ada keputusan yang harus kamu buat di sini. Kamu ada kayak di persimpangan jalan, mungkin ini juga persimpangan hati ya, antara apakah kamu mau melangkah maju ataukah menunggu, membuka diri pada cinta baru atau setia pada seseorang yang masih kamu pikirkan di sini ataukah masih memikirkan diri kamu sendiri, masa depan kamu sendiri gitu ya. Bisa jadi mungkin di sini kamu ada lah ya tergoda atau digoda oleh seseorang yang ngajakin kamu olahraga bareng, ayo kita sehat bareng, itu bisa jadi dari situ ya, atau orang yang ada di sekeliling kamu di kantor kah, di rumah kah, teman kampus kah gitu ya. Nah, tetapi di sini kamu merasa ada di persimpangan jalan karena buat kamu sebuah perkawinan itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang cepat-cepat bisa diraih, cepat-cepat bisa dijalanin, main oke, cocok gitu. Kamu itu lagi punya pertimbangan banyak. Mungkin beberapa dari Virgo di sini pernah ada cerita cinta yang kurang nyaman gitu, sehingga kalian jadi hati-hati. Jadi ketika ada yang suka sama kamu, kamu jadi bingung sendiri akhirnya. Ya, kamu jadi galau di sini. Mau diokein apa enggak ya? Nanti tiba-tiba dia malah ngajak lebih serius lagi, aku belum siap nih, aku masih pengen begini, begitu gitu ya. Buat kalian yang married, aku melihatnya mungkin ada sedikit apa ya, kebimbangan dalam hati kalian ya dalam menghadapi pasangan di sini. Sepertinya beberapa dari kalian ada nggak semua ya, tetapi memang ada sesuatu yang lagi memikirkan, eee, bisa diteruskan nggak ya pernikahan ini? Bisa diteruskan nggak ya hubungan ini gitu ya? Mungkin kalian lagi sedang dalam dilema di situ. Ini tentang kesetiaankah dari pasangan kalian ataukah memang tentang, pasangan yang toksik? Virgo, maaf ya, tadi keputus karena ada alarm tiba-tiba mati ya aku videonya. Oke, tadi sampai di pasangan kalian ya, pasangan yang tentang merit ya, yang berpasangan. Jadi pikirkan baik-baik ya, jangan cepat-cepat terburu-buru ambil keputusan hanya karena emosi daripada nanti kamu menyesal di belakangnya gitu ya Virgo. Pertimbangkan baik-baik ketika kamu mau mengambil keputusan. Ini khususnya buat yang berpasangan ya, karena sepertinya memang ada energi kebingungan, energi kebimbangan di sini, oke? Kemudian Virgo, pesan untuk kalian di akhir Oktober, di sini ada honor animals, communicate with different species. Aku melihatnya di sini Virgo relate banget ya. Jadi tadi aku udah bilang kamu sepertinya cukup lelah, banyak mengambil waktu, menghabiskan waktu dengan kegiatan kalian. Sepertinya di sini semesta mengingatkan teman-teman Virgo untuk lebih banyak lagi bersatu dengan alam ini ya, menyatu dengan pohon-pohon, dengan rumput, dengan burung-burung, binatang-binatang yang ada di sekitar kalian gitu ya, supaya energi kalian ini selaras lagi gitu ya. Karena alam dan makhluk hidup di sekitar kamu itu adalah cermin dari kasih Tuhan gitu kan. Jadi mereka akan mengajarkan tentang banyak hal gitu. Kamu dengan memperhatikan mereka mungkin kamu akan justru lebih tenang ya. Misalnya melihat tupai kah, melihat kucing kah, melihat burung kah di sini ya. Cobalah untuk bisa lebih dekat dengan mereka ini gitu ya. Jadi sepertinya semesta itu ingin supaya kamu itu ingat gitu bahwa kamu itu harus terhubung dengan banyak hal di bumi ini ya. Jangan hanya memikirkan duniawi, tetapi menyatulah dengan alam juga, itu aja. Supaya apa? Supaya kamu lebih tercerahkan, sehingga kamu lebih bisa mendengarkan apa-apa yang dikatakan oleh hati kamu. Bisa jadi hati kamu itu menjadi pembawa pesan spiritual untuk diri kamu, sehingga kamu bisa mendapatkan jalan keluar lebih baik, ide-ide yang lebih baik, bisa menyelesaikan permasalahan lebih baik gitu ya Virgo. Oke Virgo, ini saja yang aku punya buat teman-teman Virgo, semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di reading selanjutnya ya Virgo. Terima kasih Virgo, salam.